Baik, alhamdulillah kami sudah terhubung dengan Kang Iyad dan Kang Japri ya. Eh, kita sapa dulu. Assalamualaikum Kang Iyad, Kang Japri, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang. Kang Japri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita tadi siang udah ngobrol kalau kita punya apa namanya ya, Kang Iyad kan pegiat TKI, Kang Japri juga pegiat PMI khususnya di media sosial gitu kan. Jadi eh, cobalah kita kita rumuskan, kita ngobrol-ngobrol nanti pada saat menjelang Ramadan sekarang dan di bulan Ramadan kita bikin kegiatan apa gitu kan yang bisa melibatkan teman-teman dimanapun Hmm, berada gitu ya betul. ya intinya. Kira-kira menurut Kang Iyad gimana nih? Ya, memang karena sekarang ini situasinya memang eh, darurat, Kang, ya. Situasinya agak tidak memungkinkan kita melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya langsung gitu kan. Artinya mungkin kegiatan yang nanti kita lakukan itu ya sifatnya harus berupa virtual gitu. Jadi itu mungkin yang nanti jadi solusi. Nah, tentu mungkin apa yang sekiranya akan eh, kita gagas bersama, ya tentu itu kita harus punya tujuan yang sekiranya itu bermanfaat gitu kan. Terus Mhm. kemudian juga kita usahakan apa yang kita bikin ini atau yang kita selenggarakan ini juga kita dapat mencari atau menggali potensi teman-teman para pekerja yang ada di Arab Saudi kayak gitu. Dan juga kita juga harus eh, apa ya, mungkin bisa menghibur teman-teman juga, Kang, karena dalam situasi kayak gini kan tuh eh, psikologis teman-teman juga sudah mulai jenuh dengan tidak bisa keluar gitu kan, dengan tidak bisa beraktivitas seperti biasa, artinya kebanyakan di rumah, di kamar. Nah, artinya memang kita perlu memberikan suguhan konten-konten yang memberikan hiburan juga buat teman-teman. Baik itu konten Betul hiburan, betul betul. konten edukasi, konten informasi. Nah, menggali bakat teman-teman yang lainnya itu nanti yang gambarannya seperti itu. Mhm, mhm. Oke, kalau menurut Kang Japri gimana nih menurut Kang Japri? Ya, saya pikir saya sependapat dengan yang disampaikan Kang Iya tadi ya. Kita harus bisa mensiasati situasi apa itu jam malam atau katakanlah trennya itu lockdown. Bagaimana TKI bisa berkegiatan tidak secara langsung, tapi menggunakan teknologi yang ada sekarang, virtual tadi, itu sangat bagus. Nah, konten-konten ya, saya pikir bukan hanya satu macam saja, tapi dipilih berbagai konten-konten yang bagus lah gitu. Misalnya lomba bacaan surat-surat pendek dari Al-Quran, Hmm. baca puisi saja, tapi harus direkam melalui video baik Mhm. karya sendiri atau orang lain, misalnya kalau video atau puisi seperti itu, atau yang bakat mempunyai ya, katakanlah seni bela diri, misalnya pencak silat atau yang lain, atau mungkin juga emak-emak, ibu-ibu, mbak-mbak yang punya terbakat, masa katakanlah menampilkan kebolehannya seperti yang disinggung tadi, menampilkan tumpeng misalnya atau yang lain, itu bagus saya kira, memanfaatkan situasi Mhm. lockdown seperti ini, begitu. Itu aja. Jadi nanti memang kita apa namanya untuk rencana kegiatan itu dibagi dua ya. Ada yang menjelang Ramadan dan ada kegiatan yang selama Ramadan. Nah, apa namanya? Kita akan mengupayakan saya sendiri istilahnya ini sebagai pengisi waktu ya. Pengisi waktu kita kan banyak banyak apa namanya lebih banyak di rumah gitu ya.
lebih banyak kerja kan sekarang lebih terbatas, tidak seperti hari-hari biasa. Nah, untuk itu kita coba konsep sebuah kegiatan sebagai pengisi waktu ya. Kemudian kegiatannya itu tentu saja sebagaimana tadi sudah ada beberapa komentar yang apa namanya yang sudah masuk. Jadi kegiatannya yang ini ada yang mengusulkan kegiatan harus positif lah intinya gitu kan. Nah, Iya, iya. betul kan? Namun itu pun beragam. Jadi kita harus coba si kegiatan itu ada dalam bentuk menggali potensi, bakat, dan kreativitas teman-teman. Jadi nanti nuansanya itu akan kita bentuk seperti lomba gitu ya. Iya, Mungkin, iya. mungkin begitu Betul. ya teman-teman. Gimana nih menurut Hmm, Kang Yat? bagus nih. Ini mungkin yang pertama perlu kita lakukan adalah kita harus membuat brandingnya apa nih, gitu kan? Apa namanya? Judul kegiatannya apa, gitu. Nah, kita juga harus minta saran teman-teman nih di komentar kira-kira apa. Tapi yang saya pikirkan, karena kita tujuan dasarnya adalah mencari bakat teman-teman yang ada di Arab Saudi, saya lebih cenderung ke BMI Got Talents itu. Nah, kenapa nggak pakai PMI? Karena PMI masih kurang familiar. TKI, kalau nggak BMI paling TKI. Kalau TKI, kalau saya mah TKI, Bro. TKI kan zaman dulu, kalau yang PMI itu yang berangkatnya ya, ya. 2017 ke sini. Boleh, berarti bisa aja TKI Got Talents gitu kan. Enggak. Artinya Kita ini kekinian TKI aja punya BMI. bakat. Boleh lah. Jadi apa namanya? BMI Got Talent gitu atau BMI Ya, X bisa Factor aja. ya. Nah, Ya terus nanti kira-kira apa aja tuh yang akan dilombakan? Apa Kang Jabri? Ya itu tadi, karena kalau berdekatan dengan Ramadan biar agak usaha religinya ya, apa itu katakanlah bacaan atau lomba bacaan surat-surat dari ayat Al-Quran, atau kalau laki-laki barangkali lomba azan, ada yang komentar tadi begitu misalnya, atau cari hiburan ya menyanyi misalnya, iya. mau rekaman di Facebook atau rekam sendiri ya silakan dengan cara yang lain. Oke. Jadi di sini mungkin saya sudah sedikit bikin coret-coretan ya dan akan saya share ke teman-teman. Aduh, salah ya. Aduh, masih apa? Akan saya share ke teman-teman sekalian. Jadi eh pertama di sini bentar, Kang Iyad, Kang Japri bisa lihat di Facebook masing-masing. Mungkin agak delay beberapa menit ya. Mana screen saya? Screen. Oke, ini. Oke. Nah, tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengisi waktu, menggali potensi, bakat dan kreativitas. Terus sifat kegiatannya nanti memotivasi, menghibur. Yang jelas semuanya kegiatan positif ya. Kemudian selanjutnya di sini lombanya nanti secara online. Jadi kenapa secara online? Gitu supaya bisa di video karena secara online, maka si jenis lombanya itu harus bisa divideokan, ya. Kemudian bersifat original. Nanti bisa kita verifikasi dengan cara tes secara live. Misalkan menampilkan sesuatu, kita kan mungkin apa namanya ingin tahu apakah ini real atau bukan gitu kan. Jadi aduh sebentar, Iya. screennya
Sebentar, salah ya. Saya screen lagi. Oke. Nah, jadi original hasil karya sendiri ya, yang nantinya akan kita verifikasi dan tes secara live. Kemudian kenapa secara online, yaitu supaya bisa menjangkau semua pekerja migran khususnya yang di Arab Saudi. Alasan selanjutnya adalah kita juga turut serta mensukseskan program pemerintah, yaitu stay at home, stay safe, dan physical distancing, ya seperti itulah. Karena memang di situasi ini kita sangat terbatas, namun kita harus tetap berkreasi dan tetap produktif. Makanya kita memilih lomba secara online gitu, ya, ya kan. Nanti untuk lombanya sendiri, saya sudah merangkum dari beberapa komentar teman-teman, bisa dilihat di layar, Kang Yad. Kita di sini ada macam-macam ya lombanya. Jadi bisa mengaji, bisa tahfidz, bisa busana muslim, bisa make up wajah, mungkin juga TikTok, semul disebutnya semul ya. Bisa meme dan quote atau kata-kata tertentu. Bisa nanti kan teman-teman yang kerja di salon juga banyakannya tidak kerja ya saat ini. Jadi kita coba mereka mau berpartisipasi nggak gitu kan, dengan menampilkan bagaimana sih cara make up wajah gitu, cara merias merias rambut. Jadi misalkan before-nya begini, after-nya begini, kemudian proses make up-nya seperti apa, itu bisa divideokan. Nanti kita nilai, nanti kan ada yang menilainya dan mungkin bisa kita share supaya teman-teman yang lain juga bisa bisa memberikan komentar. Ada menggambar, ada sulap, menyanyi, baca puisi. Kan banyak tuh puisi-puisi corona. Mungkin ada teman-teman yang tertarik untuk membacakannya, ya silahkan. Mungkin ada teman juga yang bisa sulap, boleh, atau menyanyi. Drama pendek misalnya nggak apa-apa, 5 menit gitu. Enggak, nanti kita ada ketentuannya juga ya. Sulap, menyanyi, candid video, punya video yang yang tidak sengaja tapi bagus gitu kan, boleh ditampilkan seperti itu. Atau stand up comedy, teman-teman mungkin ada yang ahli ngobrol, yang memang stand up comedy, terus melawak lah katakanlah. Iya, terus ada cepat tangkas. Cepat tangkas di sini misalkan temen yang kerja di restoran nih. Dia itu udah ahli misalkan mengiris bawang dalam 1 kilo hanya beberapa menit gitu, misalkan mengiris bawangnya seset gitu. Nah, iya, tanpa melihat si bawangnya ya. Itu misalnya kalau udah hafal itu nggak melihat itu kena terus. Ya, nah hal-hal yang seperti itu bisa bisa ditampilkan gitu. Itu sesuatu yang menarik gitu kan. Misalkan PMI asal Sukabumi ini ahli ngiris bawang tanpa melihat, atau misalkan yang keterampilan lain, ada juga teman PMI yang kerjanya gelantungan gitu kan di gedung-gedung tinggi. Kemudian dia bisa bisa memanjat itu dengan kecepatan yang luar biasa cepat gitu. Nah, itu bisa ditampilkan dalam video. Atau juga mungkin lomba makan over, makan banyak, misalnya bikin mie 3. Wah, itu Kang Ian kayaknya ahli. Nah, itu juga kelebihan. Iya. Obat hibur. Oke. 3. Siap. Masuk kayaknya. Teman-teman ada nggak usulan dari teman-teman untuk jenis nama kegiatannya? Ya seperti tadi TKI, God's Talent gitu kan. Jadi artinya itu TKI punya bakat gitu kan.
Boleh, Kan boleh. TKI punya bakat. Nah, Mungkin nanti kita dari cari mungkin teman-teman. ada komentar teman-teman juga gitu. Nah, ya. Komentar terbagus nanti 200.000 kan. Jangan lupa. Oh iya, tapi karena kita gak sempat lagi baca komentar apa namanya, kita nggak sempat lagi baca komentar sekarang. Atau mungkin Kang Iyad ada komentar yang bagus nanti bisa sambil dilihat di Facebooknya dibaca, kalau ada yang ini boleh diusulkan gitu kan. Kang Japri juga nanti dibaca di komentarnya, di komentar yang postingan yang sebelumnya juga nanti mana yang masuk kita kasih 200.000 gitu kan. Kenapa misalkan Nah, kok ada embel-embel 200.000-nya, ada menjaring ini. Jadi niatannya supaya kita itu betul-betul menjadikan kegiatan ini sebagai kegiatan bersama. Kita ya, kita olah ya, betul. kita olah secara kita rumuskan bersama, nanti kita pesertanya juga ya dari kita-kita sendiri. Jadi nanti kalau Kang Iyad mau ikut stand up comedy boleh. Kang Japri juga Ya. mau ikut apa namanya? Lomba nyanyi sampai gitar boleh gitu. Atau mungkin sekarang Ya. Kang Japri mau menampilkan sesuatu boleh lah sambil kita intermezzo dulu, lagi break dulu. lagi Nah, betul. gitar-gitarnya nih. Kita mau Menghibur kita baca-baca semua dulu nih. komentar nih. Nah, sambil kita baca komentar, Kang Japri nyanyi dulu lah. Gitu. Ya, siap Kang Japri? Belum lihat style dulu gitarnya nih. Temanya kurang Oh, pas. mestinya dari tadi dong di stylenya. Oke, Kang Iyad mungkin bisa dilihat ada beberapa komentar yang sudah masuk Nah, dan ada ini dari Kang alham Ajam juga. TKI berkreasi katanya. Bagus. Kang Ini Azam ya. bagus. Jawab ini ada gurunya yang bisa mengarahkan soal pertanyaan. Kang Japri, suara gitarnya kedengaran ke sini Kang Japri. Jangan lama-lama ngeset gitarnya Kang. Tapi kita santai aja ya teman-teman, jadi ngobrolnya kita bisa mungkin sampai jam 10, jam 11 ya. Kalau ada komentar yang belum terbaca ya, atau kita coba bacakan dulu sambil menunggu Kang Japri ngeset apa namanya, sambil menunggu Kang Japri setup gitarnya ya, saya bacakan dulu komentar dan saya menyapa teman-teman yang sudah menyempatkan diri menonton live ini. Ada Bang Rusnan Mardi, gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah baik. Terus ada ID terkait ini Kang Azam ya. Kang Azam juga suka live. Nanti kita bareng-bareng ngobrol lah. Atau kalau mau gabung di Zoom saya bisa share. Ini apa namanya? Atau Kang Iyad di share aja biar Kang Azam ikutan juga ngobrol bareng. Ya. Ada juga Pariyati Apps hadir. Terima kasih. Kemudian dari Kang Ahmad Muhyiddin. Ya, terima kasih Kang Ahmad Muhyiddin. Terus Mirinda selalu tersakiti. Kalau kami pekerja rumah, kegiatan bulan puasa tak habis-habis tapi semangat demi keluarga di kampung. Ya dong, harus begitu ya. Putra Mustafa Setiawan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kang Japri. Kemudian dari Anis Sulalah, zakat fitrah jangan lupa wajib bagi setiap orang muslim di mana kita berada ya, insya Allah ya. Kang Abu Rizal, Assalamualaikum Kang Abu Rizal. Mas Nur Albin, Kang Japri udah siap gitarnya Kang? Oh, sebentar, suaranya udah siap. Oke, kalau udah siap saya alihkan monitor ke Kang Japri ya. Kita break dulu sebentar. Kang Japri, silakan Kang Japri.
aku menangis seorang diri. Hatiku selalu aku bernyanyi untuk ayah tercinta. Aku ingin bernyanyi walau air mata di pipiku. Ayah, dengarkanlah, aku ingin bertemu walau hanya mimpi. Lihatlah hari berganti, namun tiada seindah dulu. Hatiku selalu ingin bertemu aku bernyanyi. Udah gitu aja lah. Itu lagu ayah. Aku pautkan dulu. Bagus Kang Jepi. Jadi sebenarnya lagu ini tuh saya sangat sangat menarik ya dengan lagu ini. Kenapa? Karena jadi lagu ini kenapa saya suka? Karena ini kita sebagai seorang anak baru sekarang merasakan bagaimana beratnya beban hidup itu gitu kan. Jadi itu yang saya yang kenapa saya suka lagu ini gitu kan. Jadi iya, jadi tadi ada kalimat gitu kan. Jadi kalimatnya apa tadi? Bahwa bahwa kita ini sekarang udah besar gitu kan. Jadi kita tuh ingat perjuangan ayah kita. Nah setelah kita besar ini, kalau dulu kita waktu umur 10 tahun, 15 tahun kan, tahunya kan minta sama orang tua. Kita nggak tahu orang tua itu gimana usahanya mencari uang gitu kan. Nah sekarang lah kita sudah di perantauan, kita sudah berada di luar negeri, kita tahu betul pahitnya seorang ayah memperjuangkan anak-anaknya. Masya Allah. Kang Yat, ngomong-ngomong anaknya udah berapa Kang Yat? Anak baru 1, istri juga baru 1 Kang. Oh gitu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Ini ada komentar dari Kang Azam ID terkait kegiatannya sebenarnya banyak, tapi harus ada pesan moral ataupun memberikan edukasi buat teman-teman kita PMI. Betul sekali. Jadi di sini juga apa namanya? Saya coba tampilkan lagi screen yang tadi ya. Nah, yang ini. Jadi saya perbesar dulu sebentar. Saya perbesar dulu. Oh, nggak bisa ya.
Jangan yang bukan yang ini, yang diperbesarnya yang mana ya? Yang admit Kang Azam. Kang Azam udah masuk ya. Jadi di sini ada syaratnya nanti itu. Syaratnya adalah harus WNI di Arab Saudi. Kemudian boleh perorangan atau grup, ya. Kemudian Ya, boleh. dia juga dapat mengirim lebih dari satu video. Yang jelas videonya tidak ada sara ya, jadi nggak boleh ada yang menyinggung suku, agama, dan ras tertentu ya. Kalau muatannya religi boleh, tapi tidak boleh menyinggung agama yang lain. Kemudian materinya tentu harus original dan belum pernah dipublikasi gitu. Kemudian nanti durasi maksimum 120 detik, jadi 2 menit paling banyak ya. Materinya jelas nanti dikirimkan ke panitia, teknisnya akan kita atur ulang. Kemudian yang pengambilan gambarnya otomatis dikerjakannya di rumah saja ya. Nah, itu nanti materi video dan foto ini selanjutnya nanti. Kemudian bagaimana kita menilai satu materi kontestan atau foto atau video yang dikirim ke kita. Nah, di sini ada kualitas materi gitu kan. Jadi kalau menyanyi ya berarti vokal, cengkok, tekniknya gitu kan. Kalau komedi ya misalkan bagaimana bisa membuat orang-orang tertawa sejauh mana gitu kan. Kalau nanti videonya tentang busana ya kita nilainya keserasian, keindahan, atau kualitas bahan jika memungkinkan ya, dan lain-lain. Jadi tergantung dari materinya. Nah, parameter lainnya adalah keunikan dan originalitas, itu penting ya. Jadi sebuah video yang ditampilkan itu harus punya nilai plus, diantaranya unik gitu kan misalkan, atau ya beda, atau ada sesuatu yang menarik, ada X faktornya ya. Kemudian ada semangat keindonesiaan, kemudian ada pesan moral, dan untuk memastikan bahwa video itu memang betul-betul dibikin atau foto itu betul-betul di milik peserta, maka bisa dites secara live gitu kan. Nah itu. Nah terkait pesan moral, mungkin di sini sudah bergabung Mas Azam ya. Mas Azam mungkin bisa kita Mas Azam boleh agak ke belakang sedikit, kameranya terlalu ini. Ya, Nah, belum kenal nih biar mereka. oke. Kang Azam. Kang Azam ini udah live ya. Kang Azam terkait tadi komentarnya pesan moral. Pesan moralnya itu bagaimana maksudnya? Silakan. Sebelumnya minta maaf deh kalau datang tiba-tiba nimbrung ya sebelumnya. Siap. Jadi begini, yang dimaksud dengan pesan moral sesuai komentar saya tadi, jadi kan teman-teman di Arab Saudi ini TKI seperti yang disampaikan oleh Kang Tatang tadi itu banyak sekali dan dari berbagai kalangan ya. Ada yang anak muda dari umur misalkan 30 ke bawah, bahkan 25 tahun ke 20 tahun itu kan ada yang 30 tahun ke atas pun ada. Jadi ketika mengadakan suatu kegiatan yang dimaksud dengan pesan moral itu ada nilai positif yang memang nantinya itu ada kenangan gitu loh. Ada kenangan, oh saya itu pernah mengikuti lomba bersama Kang Tatang, bersama Kang Ian, bersama BNI tentu kan. Jadi memang ada pesan moral yang disampaikan ketika sudah selesai mengadakan kegiatan tersebut, ada segi positif yang bisa diambil pelajaran oleh teman-teman termasuk saya pribadi gitu Kang Tatang. Betul. Ada pelajarannya ya, ada nilai positifnya, misalkan seperti tadi ada yang mengatakan lomba tahfidz, ada yang mengatakan lomba azan, ada yang mengatakan lomba bicara dan itu bagus sekali, tetapi alangkah misalkan ada segi dari agamanya, ada hiburannya, dan ada juga dari segi nasionalismenya gitu Kang Tatang, biar lengkap. Itu sih saran saya. Siap.
Terima kasih masukannya Kang Azam. Jadi insya Allah memang kita patokannya adalah pertama ya jelas kegiatan yang kita akan selenggarakan nanti itu harus kegiatan yang bermanfaat sesuai dengan tujuan yang tadi saya share, kemudian mampu memotivasi, menghibur, ya, dan pokoknya yang positif lah gitu kan, yang positif. Karena nanti pun teknisnya itu si video itu akan dikirimkan oleh teman-teman itu melalui kita dulu. Jadi kita akan sortir, kita mungkin nanti akan diedit dulu, akan ditempelkan mungkin logo-logo sponsor gitu kan, atau dikasih keterangan, baru nanti di-share di entah di channelnya YouTube yang akan kita bikin. Jadi kita itu rencananya nanti akan bikin channel YouTube baru, Warkop TKI. Mantap, mantap. Atau misalkan ini ahlinya kan iya sama Pak Jumri. Atau mungkin di apa namanya, di channel YouTube yang sudah ada, ya. Nanti kita bisa rumuskan lah. Yang jelas nanti itu akan dilihat mana yang lebih efektif dan efisien. Jadi Ini gimana Kang Yat? durasi waktunya sudah ditentukan kan tadi Kang Tatang bilang bahwa ini ada dua kegiatan nanti, kegiatan pra Ramadan dan kegiatan pas bulan suci Ramadannya. Nah, apakah misalkan pencarian bakat ini kalau kita lihat misalkan sebelum Ramadan, artinya ini hanya punya waktu 10 hari saja pencarian bakat. Misalkan nanti bisa durasinya lebih panjang, ya artinya dari mulai sekarang bisa aja sampai nanti 10 hari sebelum Idul Fitri. Artinya dikolektifkan satu kegiatan itu. Karena menurut saya walaupun bulan Ramadan dan tidak bulan Ramadan, tentu teman-teman sendiri nanti yang punya punya kreativitas yang sekiranya bisa di-share ke masyarakat, baik itu ya lomba azan maupun mau lomba masak, mau lomba nyanyi. Artinya ya nanti teman-teman sendiri yang punya ide bahwa ini adalah positif kayak gitu, mungkin seperti itu kan. Terus kemudian kalau durasinya itu panjang, berarti nanti kita ada semacam tingkatan Kang. Misalkan dalam waktu 10 hari ini kita tentukan 8 besar, nanti sananya kita tentukan 4 besar. Artinya si pemenang ini betul. tapi bisa 2 sampai 3 tergantung levelnya di situ. Oke. Kebetulan sebelum ini juga saya sudah coba ngobrol-ngobrol dengan manajemen. Jadi untuk pemenang, ya, pertama hadiahnya nanti itu insya Allah dari BNI, ya. Kemudian kita akan akan coba menjaring 5 sampai 10 pemenang. Nah, hadiahnya sementara ini kita baru menargetkan mungkin besarannya 500 sampai 2 juta rupiah lah untuk masing-masing pemenang, ya. Jadi kalau 2 juta 10 berarti kita 10 juta, ya. Mudah-mudahan aja dikabulkan ya oleh BNI. Kemudian Amin. nanti itu untuk menentukan juara itu 60% dari juri, kemudian 40% dari share dan komen, ya. Nah, supaya tidak jadi nanti mungkin teknisnya bisa saja kita setiap minggu kita adakan, mungkin kita jaring 1 atau 2 pemenang. Jadi jadi tidak harus nunggu sampai akhir Ramadan gitu kan. Jadi misalkan minggu ini ada 1 pemenang, ya udah gitu kan. Minggu depannya kita jaring lagi dari yang mendaftar, kita ambil lagi 1 pemenang. Nah, yang belum menang ya mudah-mudahan belum menang sekarang, mungkin di minggu berikutnya bisa gitu kan.
Mungkin seperti itu. Jadi supaya tidak jemu gitu kan, harus nunggu sekian lama gitu. Enggak lah. Jadi kalau kita misalkan sudah dapat, ya udah kita jadikan yang ini pemenang. Itu kan minggu depannya lagi Sebenarnya adalah. Gimana? sebenarnya saya cukup dilema, Kang. Gimana dilemanya? Dilemanya kalau kita berkaca pada tahun kemarin ya kan, Iya. berkaca pada tahun kemarin, saya mikirnya gini, saya di satu sisi saya pun ingin ikutan gitu kan untuk memeriahkan pencarian bakat ini, karena saya tuh senang banget dengan apa namanya, dengan stand up comedy gitu kan. Siap. Saya berpikir kalau saya ikutan ini pasti saya akan menang gitu. Nah ini, aduh kalau saya menang saya menggugurkan harapan. Boleh, pokoknya boleh lah. Jadi nanti itu di sini juga saya kemarin Kang Jabri itu kan pembuatan lomba video. Iya. jadi nanti bisa ini ya. Kita kan mungkin nanti harus rumuskan juga panitianya ini siapa ya. Panitianya mungkin fanpage BNI Saudi dengan YouTube Warkop TKI misalkan kalau jadi, atau TKI KSA atau ini, terus kemudian kita juga kerjasama dengan Liputan BMI dan dengan sponsor dari BNI. Kemudian juri itu adalah panitia dan sponsor. Nah kalau Kang Iyad ikutan stand up comedy, ya nanti resikonya berarti dijuriinnya sama komentator ya. Saya sampaikan terima kasih buat Kang Iyad, Kang Azam, dan Kang Japri. Namun sebelumnya silakan jika ada pesan atau apa namanya, sebelum kita tutup silakan sampaikan pesan atau ajakan terkait rencana kegiatan ini. Mulai dari Kang Iyad dulu. Saya persilakan Kang Iyad. Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Selamat beristirahat. Kita sudah menginjak pukul 10:30 malam. Di obrolan malam ini kita rencananya akan menemani kegiatan lockdown ini, kegiatan stay home ini dengan kegiatan-kegiatan yang positif tentunya ya, kegiatan-kegiatan yang sekiranya bermanfaat, menghibur, dan juga penuh edukasi. Nah, mungkin tadi teman-teman sudah banyak yang nyimak dari obrolan kita. Untuk tema saat ini sedang digodok temanya apa nanti. Terus kemudian tadi teknis-teknisnya juga sudah kita bahas, mungkin nanti tinggal ditentukan oleh Kang Tatang. Terus juga selamat kepada para pemenang 5 komentator terbaik yang tadi dipilih oleh para narasumber, dan teman-teman mungkin yang akan mengikuti lomba juga harus dari sekarang mulai dipikirkan gitu kan, bagaimana nanti harus bikin konten yang sangat kreatif. Ya kontennya apa saja, dari mulai konten religi, olahraga, kreativitas, segala macam itu boleh. Yang penting ada nilai edukasi, manfaat, hiburan, dan sebagainya. Nah mungkin teman-teman juga gimana nih, kalau saya bingung nih mau bikin video apa. Nah kita bisa cari dong referensi di YouTube, Google gitu kan. Tapi dalam artian bukan kita ngambil video dia, tapi kita inspirasi gitu loh. Misalkan oh ini ada yang baca Quran nih gitu kan. Nah saya mungkin bisa coba nih dengan murotal dan lain sebagainya. Jadi referensi-referensi itu bisa kita lihat di berbagai sumber. Nanti kita juga harus kembangkan potensi apa nih yang kita miliki, kayak gitu kan. Nah sekiranya bermanfaat. Nah jadi di situ juga ada TikTok ya. Jadi teman-teman saat ini saya rasa di seluruh HP teman-teman itu pasti ada aplikasi TikTok. Bukan seluruh, tapi mayoritas teman-teman pasti ada aplikasi atau software TikTok. Nah TikTok ini bisa digunakan juga sifatnya yang sekiranya menghibur, sifatnya yang positif lah, kayak gitu kan. Nah ini juga teman-teman juga harus gunakan kesempatan. Jadi mungkin nanti gambarannya gitu ya,
targetnya teman-teman harus menang. Kalaupun tidak menang, si konten kita yang dikirim ini minimal jadi sebuah pahala bagi kita, atau jadi sebuah memori yang bagus gitu. Itu mungkin kata-kata penutup dari saya yang datang. Oke, saya pikir kata penutup sudah banyak dirangkum oleh Kang Iyad tadi. Saya hanya mengajak kepada teman-teman mempersiapkan diri secara fisik maupun mental untuk menghadapi bulan Ramadan di tengah-tengah wabah corona ini. Sekalipun situasinya demikian, kita mengikuti kegiatan ini sifatnya untuk mengisi waktu, ada unsur pendidikan, atau edukasi, hiburan, dan keagamaan. Yang Anda punya bakat dakwah 2 menit, kuliah 2 menit, silahkan, nggak apa-apa. Boleh juga, misalnya kuliah menjelang berbuka 2 menit, ambil intinya untuk disampaikan kepada teman-teman, nggak apa-apa. Jaga kesehatan kita siap-siap menghadapi bulan Ramadan. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya silakan dari Kang Azam nih. Silakan Kang Azam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang disampaikan oleh Kang Iyad tadi memang sungguh panjang sekali. Saya akan menambahkan sedikit buat teman-teman yang mengisi kegiatannya di rumah ya, yang hampir 24 jam termasuk saya pribadi membuka media sosial. Ayo kita dukung kegiatan positif dari Kang Tatang beserta jajarannya dengan kita mengikuti lomba ini, karena saya berpikir dan saya punya pendapat ini sangat positif. Seperti yang disampaikan oleh Kang Iyad, cari referensi dari internet, dan yang perlu diketahui adalah ketika antum-antum semua mencari referensi ataupun berita dari internet, baca dulu beritanya dari mana, sumbernya dari mana. Jangan sampai kalian hanya membaca judul, dan jangan sampai juga kalian hanya membaca ataupun melihat, mendengarkan dari video yang sangat singkat. Kalau misalkan cari informasi, cari referensi, cari dari memang website ataupun sumber yang bisa dipertanggungjawabkan. Itu dari saya, Kang Tatang. Oh, baik, terima kasih Kang Ajam. Saya masih lupa, suaranya masih saya mute. Oke. Terima kasih Kang Iyad, Kang Ajam, Kang Japri. Ya, sampai ketemu lagi di lain waktu. Ya, jadi nanti teman-teman sekalian kita akan buatkan poster atau selebarannya bagaimana teknis mengikuti lomba ini ya. Ada semacam flyer yang akan saya share di di wall saya, dan juga mungkin di situ ada syarat dan ketentuannya, pedoman pelaksanaannya bagaimana, dan selain di wall saya tentunya karena dalam hal ini BNI sebagai sponsornya, nanti kita sharing juga di fanpage-nya BNI ya. Baik, terima kasih atas kebersamaan teman-teman sekalian, dan bagi komentator yang tadi terpilih mendapatkan Rp200.000, silahkan untuk mengirimkan nomor rekeningnya melalui inbox Facebook saya, dan nanti kalau sudah ada nomor rekeningnya saya akan langsung transfer dari
aplikasi mobile banking BNI mobile banking saya ya. Jadi kalau nomor rekeningnya ada sekarang, saya transfer sekarang pun gitu kan. Ya memang inilah salah satu keuntungan kita memiliki aplikasi BNI Mobile Banking. Jadi saat keluarga atau saudara, orang tua membutuhkan kiriman uang dan kita masih punya tabungan di saldo kita, maka kita tidak susah-susah, kita tidak repot-repot harus ke bank. Jadi kita bisa transfer langsung dari handphone ke rekening keluarga kita. Selain ke rekening, dari mobile banking ini juga kita bisa kirim dengan teknisnya yang mengambil cash di Alfamart gitu kan, di Indomart itu bisa dengan melalui atau menggunakan fasilitas link aja. Untuk informasi lengkap terkait layanan BNI dan hal lainnya silakan menghubungi WhatsApp saya di 05369216601. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaan teman-teman sekalian. Insya Allah kita ketemu lagi beberapa hari ke depan. Mudah-mudahan besok atau lusa ya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.